Okay, good. Come on, you can ask your friends too. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bahagia berada di SMP Negeri 3 Mas Bage karena pada sore hari ini kami kembali untuk beraktivitas setelah lama tidak beraktivitas lagi setelah pandemi. SPS Spentimas Pioneer Squad adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Mas Bage. SPS ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang terbaru karena masih baru 2 tahap kepengurusan. Pengurus yang pertama itu dulu ketika 3 bulan sebelum pandemi dan kita dinyatakan untuk tidak boleh tatap muka. Sehingga kami baru saja memasuki bulan ketiga untuk pengurusan yang pertama kita off. Dan sampailah yang kemarin kita sambung lagi untuk kegiatan tatap muka, kita mulai beraktivitas lagi dan alhamdulillah langsung ke kepengurusan yang kedua. Tetapi pada saat pandemi berlangsung, kami tidak menstop aktivitas kami. Kami melaksanakan SPS ini tetap dengan menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom. Nah, jadi pembinaan untuk SPS itu tetap berlangsung secara daring. Dan akhirnya kemarin kami mengadakan Holiday Smart Program yang salah satu tahapannya adalah untuk merekrut ke pengurus baru dan alhamdulillah sudah terbentuk pengurus baru yang kedua. Dan di SPS ini diawali dulu kegalauan. Saat itu dulu kita tahu ada RSBI, awalnya ada RSBI. Anak-anak saya di sini merasa kok ada RSBI, kita tidak RSBI. Mereka merasa dibedakan. Nah, kemudian ketika mereka komplain ke saya, Bu Guru, saya pernah berkunjung ke sekolah ini. Di sana sampai satpamnya, sampai security-nya yang jualan di kantin itu pakai bahasa Inggris. Pengen kita seperti itu, Bu Guru. Nah, akhirnya saat itu saya belum kepikiran untuk membentuk program ini. Saya awali dulu dengan di kelas saya, yaitu di IPA. Saya menawarkan, ayo kita sama-sama belajar bahasa Inggris, kita pakai bilingual. Tapi bilingualnya bukan bilingual yang wah ya, tetapi bilingual sebatas kemampuan kita. Tetapi pada saat itu saya cukup bahagia karena ada sekitar 7 anak yang apabila presentasi di pelajaran IPA, dia berani explore bahasa Inggrisnya, dia berani di depan teman-temannya untuk berbahasa Inggris dalam presentasi IPA. Dan saat itu saya, kalau mengikuti kelas saya, pengantar-pengantar seperti excuse me, I want to wash my hand, I want to powder my nose. Itu harus ketika mereka keluar masuk kelas minimal mereka menggunakan bahasa Inggris. Kesepakatan kami saat itu baru boleh keluar dan masuk ke kelasnya lagi. Nah, itu awalnya dulu. Nah, lama-kelamaan ini berkembang ya. Galau lagi nih karena banyak Bapak Ibu guru bahasa Inggris di sekolah saya juga ketika kita sharing, mereka mengungkapkan anak kita ini kok dia pinter, kalau writingnya pinter, tapi kok pas speaking mereka kayaknya takut sekali untuk berbahasa Inggris. Nah, akhirnya saya deteksi dari informasi guru bahasa Inggris, siapa tuh yang writingnya bagus tapi speakingnya kurang. Artinya dia tidak percaya diri untuk berbahasa Inggris, padahal dia pinter bahasa Inggris. Nah, ternyata anak-anak ini sebenarnya mau mengeksplor dirinya untuk berbahasa Inggris dalam sehari-hari di sekolah, tetapi dia merasa kok kayaknya dia dicibir gitu loh sama temennya, kemudian seolah-olah tidak ada yang mendukung dia ketika berbahasa Inggris sendiri gitu. Karena ya kita tahulah anak-anak ya kadang ojo, kajuman, sok gitu kan. Nah, jadi ini tetap kita kumpulkan sebagai bahan. Lama-lama nih kecemburuan lagi nih, cemburu tingkat tinggi lagi. Yang ketiga, ketika tidak semua anak untuk mampu kursus di tempat privat bahasa Inggris. Kita ketahui kalau privat bahasa Inggris itu kan bayar. Nah, tidak semua anak kami mampu, padahal mereka kepingin. Nah, akhirnya dengan beberapa teman,
dan saya selalu melibatkan berkolaborasi dengan teman-teman pengajar bahasa Inggris, ibu guru bahasa Inggris. Di sini ada Bu Guru Fitriah, kemudian Bu Guru Nurbayasari dan Bu Guru Ulfa. Nah ini kita rangkum nih kegalauan-kegalauan yang berkaitan dengan bahasa Inggris ini. Akhirnya yang saya juga ini coach yang di belakang, ini ada Coach Maulidia sama Coach Andi. Ini juga rekan saya yang sering saya hubungi, ini anak-anak milenial ini yang sering saya hubungi. Bagaimana sih, apa sih yang perlu kita perbuat ini di sini supaya kita terjawab semua itu yang tadi galau-galau itu. Nah, alhamdulillah awalnya 2 tahun yang lalu, tapi karena pandemi ya kita off, kami membuat SPS ini. Awalnya sih niatnya SPS ini sekedar memberi wadah bagi mereka yang mau mengeksplor bahasa Inggrisnya dan juga memberikan wadah bagi anak-anak kami yang kurang mampu lah untuk privat di luar untuk membayar lebih. Karena apa? Kita sepakat tekniknya nanti kita adopsi bagaimana pengajaran di tempat-tempat les privat. Akhirnya kami pelajari. Saya berserta coach dan kebetulan coach-coach ini adalah alumni dari privat-privat keren itu. Nah, alhamdulillah di awalnya seperti itu. Ternyata ketika anak hanya diberikan materi bahasa Inggrisnya tidak cukup. SPS, Spentimas Pioneer Squad. Spentimas itu singkatan dari SMP Negeri 3 Mas Bage. Kemudian Pioneer itu perintis. Kemudian Squad itu adalah pasukan, kan kita tahu. Kita berniat lagi. Ini tidak link nih dengan namanya SPS. Kok kayaknya sekedar bahasa Inggris gitu kan. Tapi akhirnya kita bilang bahwa SPS ini bukan hanya untuk mengeksplor bahasa Inggris, tidak. Tetapi bagaimana kalian menjadi pelopor-pelopor perintis-perintis kebaikan dalam hal umum. Tetapi pengantarnya itu kita usahakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka kita usahakan bisa menjadi perintis kebaikan dari segi karakter, sehingga teknisnya kita benahi lagi bahwa tadi di depan itu bahwa mereka diawali dengan membaca Al-Quran sebelum mereka belajar untuk materi berikutnya. Kemudian yang kedua, setelah karakter, mereka juga merintis bahwa mereka berani untuk berbahasa Inggris di lingkungan sekolah di luar kelas, di luar pelajaran bahasa Inggris. Nah, tentu untuk berbicara bahasa Inggris dengan teman-temannya yang beraneka ragam karakter, pasti ada apa istilahnya, refleksi dari mereka, berbagai macam refleksi. Misalnya yang tadi karakter yang memang sering bercanda, tapi bercandanya kadang menyentuh mental, kan kena mental gitu. Ada sok kamu ini. Oh, berarti kita juga harus bekali anak ini sesuatu yang membuat dia pede. Nah, jawabannya kan kepemimpinan. Nah, jadi setelah karakter, kemudian dengan pengantar bahasa Inggris, kami juga mulai kemarin di Smart English Program itu, kami juga mengkader mereka dengan materi kepemimpinan. Nah, apa tugas-tugas mereka anak-anak SPS ini? Jadi kalau OSIS itu udah otomatis SPS. SPS belum tentu OSIS, kan? Tapi kenapa kami haruskan anak OSIS kami menjadi SPS? Karena di situ juga ada materi kepemimpinannya, dan juga mereka OSIS itu kan harus lebih eksis dari yang lain. Nah, jadi supaya samalah minimal. There are 9 people in my family. Okay. I'm Andy. Are you Andy? Kita melihat sekali ada semacam perkembangan yang signifikan sekali yang terlihat di anak-anak. Yang kami lihat,
baik dari segi kognitifnya, pengetahuan tentang terutama yang di SPS kita tekankan bahasa Inggrisnya. Di samping itu juga kita masukkan materi kepemimpinannya juga, bagaimana mereka belajar organisasi. Itu juga kami perlihatkan dengan mereka, kita didik untuk bagaimana menjadi panitia di kegiatan-kegiatan kami di SPS. Di samping kita kembangkan juga kemampuan dalam speakingnya. Jadi tidak hanya kami kayak seperti di kelas seperti itu. Jadi itu kan lebih ditekankan kepada kurikulumnya, pemberian materinya. Kalau di sini kami lebih hampir 80% we're going to practice English. Kita praktiknya lebih kami tekankan. Karena itu kita belajar dari di tempat-tempat kursus yang bagaimana kemudian mereka bisa menjamin anak didiknya itu speaking English-nya bisa dalam waktu yang sesingkat mungkin. Bahkan ada yang kami dengar sampai ya cukup dengan 1 minggu mereka sudah cerewet begitu untuk ngomong bahasa Inggris, sudah jago bahasa Inggris. Nah itu kita coba padukan seperti itu. Akhirnya kami dengan beberapa tim, teman-teman guru di SMPN 3 Mas Bayu kemudian berumus seperti itu. Dan alhamdulillah setelah terbentuk SPS-nya, anak-anak kami di sini sudah mulai kelihatan begitu. Baik dari segi speakingnya itu terlihat dari banyak video-video yang kami buat di SPS. Ya, banyak sekali kemampuan speakingnya mulai terlihat. Kemudian juga aktifnya dalam ngomong dengan temannya, kepercayaan dirinya semakin meningkat, dan itu juga berpengaruh terhadap pembelajaran di kelas. Jadi semangat motivasi dari di SPS itu menular ke di pembelajaran di kelas, sehingga alhamdulillah kami komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ngajar di sekolah, yang ngajar di kelas. Alhamdulillah terbantu mereka semangat belajar bahasa Inggrisnya itu alhamdulillah bisa kelihatan sekali begitu. Alhamdulillah itu berkat dari bagaimana kemudian kami ajak mereka untuk lebih aktif lagi di kegiatan-kegiatan kami yang ada di SPS. Awal di sini tuh ngelihat mereka yang masih malu-malu, terus ternyata baru seminggu sudah ada perkembangan yang cukup pesat dari siswa-siswa binaan, yang itu bikin kaget juga sebenarnya. Jadi perkembangan mereka itu termasuk yang tidak takut untuk mencoba. Jadi anak-anak SPS itu benar-benar anak-anak yang punya bakat, punya ciri khas sendiri dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kemudian kita juga sebelum ini ada alumni ya kan? Nah, jadi alumni itu saya pikir mereka akan selesai sampai di situ. Ternyata di luar mereka juga termasuk siswa yang menonjol saat di SMA. Ada yang ikut lomba pidato juga secara online, itu benar-benar jadi kesan yang mengena gitu di para coachnya. Kemudian yang di sini juga karena mereka kebanyakan yang sudah mau kelas 9 ya, udah ada kelas 9 udah mau lulus. Nggak ada yang sia-sia ternyata dari apa yang mereka dapatkan di SPS itu benar-benar jadi wadah untuk mereka bisa berkreasi, bisa menonjolkan bakat mereka. Latihan kepemimpinannya juga benar-benar kelihatan gitu di kemampuan mereka mengkoordinir suatu acara. Yang kemarin itu contohnya apa ya, Coach? Kegiatan Holiday Smart Program. Iya, yang Holiday Smart Program itu kayak benar-benar menonjol mereka untuk bisa mengkoordinir junior-junior mereka. Jadi malah kita nggak capek iya, gitu kan? Iya benar, jadi mereka tuh kerja sendiri gitu. Kita hanya memberikan gambaran. Kalau acaranya seperti ini, mereka susun sendiri, mereka pilih ketua panitianya siapa, kemudian susunan acaranya seperti apa, sampai akhir acaranya tuh benar-benar rapi sampai selesai. Jadi waktu yang mereka buat benar-benar efisien. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dari anak-anak yang ada di SPS ini. Anak-anak SPS itu benar-benar anak yang punya bakat gitu. Semoga apa yang mereka dapatkan, materi-materi di dalam SPS ini mereka mampu kembangkan. Mereka tidak berakhir di sini. Mereka tidak cukup dengan apa yang kami rangkum dalam buku-buku material-material yang ada di SPS, tapi mereka juga mengeksplor diri. Dan tentunya
mereka tidak berpikir ini hanya ilmu yang ada di otak saja, tetapi bagaimana mereka menjadi influencer, mereka menjadi pengimbas hebat yang justru nanti akan juga ikut mengembangkan teman-teman mereka di sini di SMP 3 Mas Pagi.